ayat 28a. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang untuk dilayani, untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tepuk tangan. sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Satria kerajaan surga, Satria kerajaan Allah, kita jagoan hebat. Simu, ayo cepat, di depan banyak prajurit yang terluka. Awas, nunduk Simu, Simu, ayo, Simu, maju Simu. Ayo, jangan takut Simu. Bible boy, aku takut. Ih, serem lihatnya, banyak orang luka di mana-mana. Aku takut.
Ayo Simu, kita harus cepat. Ada banyak yang perlu pertolongan kita. Jangan takut Simu. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Ikuti aku Simu, ikuti aku. Jangan takut. Tolong. Aku terluka. Tolong aku. Simu, lihat ada prajurit terluka. Mari kita membantu dia. Tapi, aduh, Prajurit, bagaimana kami ya? adalah petugas medis. Kami akan menolongmu. Ayo Simu, bantu aku. Aduh. Bagaimana? Aku takut. Aku jijik Simu, lihat lukanya. ayo bantu aku memberikannya. Aku mau muntah. Simu, wah ternyata perbanku habis. Berikan sapu tanganmu untuk aku untuk bisa membalut luka prajurit ini. Sapu tanganku. Tidak, ini kan bersih. Aku tidak mau milikku dipakai untuk membalut luka prajurit itu. Apalagi lukanya ada nanah dan kotor. Aku tidak mau, Cici. Tidak. Wah Kak Eva, lihat. Simu sedang tertidur. Mari kita bangunkan Simu. Simu, hei, ayo bangun Simu. Simu, bangun. Bukannya bantuin kita malah tidur. Ya nih Simu, ayo bangun. Sebentar lagi acara bakti sosial sudah mau mulai. Tidak, maafkan aku, aku tidak menolong dia. Maafkan aku. Simu, kamu kenapa? Iya Simu, kamu kenapa? Kamu mimpi ya? Ternyata aku ketiduran. Aku bermimpi, untunglah. Kenapa kamu? Coba cerita. Aku tertidur tadi, maafkan aku ya. Bukannya bantuin, aku tertidur dan bermimpi. Tadi aku bermimpi sebagai seorang petugas medis di tengah pertempuran. Seharusnya aku menolong ada tentara yang luka. Tetapi aku tidak mau memberikan sapu tanganku untuk dipakai membalut luka tentara itu. Akibatnya prajurit itu tidak tertolong dan meninggal. Aku menyesal. Harusnya aku menolong dia, tapi aku tidak mau. Aku menyesal. Aku ingat Tuhan Yesus kalau menolong tanpa pilih-pilih. Aku menyesal. Sudah Simu, itu cuma mimpi. Ya sudah, yuk sekarang kita siap-siap yuk. Mau nolongin orang-orang yang sudah pada menunggu di sana untuk ditolong. Iya Simu. Oh ya Simu, kita perlu bantuanmu. Maukah kamu memberikan sepotong kaos yang kamu punya? Aku lihat kamu punya banyak. Ada seorang bapak tua yang terluka. Dia nggak punya pakaian untuk layak pakai. Oh, aku mau. Aku mau jadi berkat. Ambillah, aku mau jadi berkat. Aku mau tolong mereka. Ayo Simu. Baiklah, ayo kita menolong orang-orang itu. Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Kalau sudah siap, adik-adik boleh duduk yang manis, boleh, mau berdiri juga boleh. Nah, kali ini adik-adik Kak Eva ditemenin oleh dokter cilik kita, Divine. Halo teman-teman. Nah, ada juga Simu dan Adik-adik, Bible Boy yang menemani Kak Eva. Halo adik-adik. Ya, oke adik-adik, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita mau doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, sehingga hari ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati kami semua supaya ada sukacita di dalam hati kami ketika kami memuji Tuhan. Dan juga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, what the? Apa kabarmu hari ini? Yesus di hatiku selalu mantap. Yiha. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau semangat melayani Tuhan? Iya, yang mau angkat tangannya. Divine mau nggak semangat melayani Tuhan? Mau dong Kak. Oke, Simu dan Bible Boy mau tidak? Iya, yuk kita mau melayani Tuhan dengan menolong orang lain yang membutuhkan. Tapi kalau menolong jangan pilih-pilih ya. Kayak Simu tadi itu milih-milih buat nolong orang lain. Mau? Oke, kita mau memuji Tuhan, kerja buat Tuhan.
Ayo adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manis ye. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Iya. Wah, udah selesai lagunya Divine. Cepat sekali ya. Mau ulang lagi enggak? Mau? Simu sama Bible Boy mau tidak ulang lagi sekali lagi? Memuji Tuhan selalu asik ya. Adik-adik di rumah mau ulang sekali lagi lagunya? Oke, musiknya. Mari kita semangat bekerja buat Tuhan adik-adik. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi. Kerja buat Tuhan, selalu manis, Biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Gega Warrior, Let's go! wah, sukacita tidak memuji Tuhan, Divine? Sukacita dong Kak. Oh iya, tapi sebentar lagi kita mau siap-siap dengar firman Tuhan. Siap? Adik-adik di rumah, Divine siap? Siap. Siap, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi satu lagu untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus, apa? Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan, Divine? Karena Tuhan mengasihi kita. Iya, betul sekali, Tuhan mengasihi kita. Tuhan baik buat kita. Jadi ada banyak alasan buat kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Seperti lagu pujian yang satu ini adik-adik. Mari sama-sama kita menaikkan penyembahan kita. Ada banyak alasan adik-adik kita untuk mengucap syukur. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
penuh dengan kasih adik-adik. Dia lambat untuk marah. Namanya besar dan hatinya sangat baik. Untuk itu kita mau mengucap syukur selalu pada Tuhan. Amin. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. oh my Pujilah namanya yang kudus. His holy Amin. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Kak siapa Divine? Divine tahu tidak? Kak Dian. Kak Dian. Kalau gitu kita panggil sama-sama yuk Kak Dian. 1, 2, 3. Kak Dian. Hai adik-adik, bagaimana tadi? Semangat memuji Tuhannya? Wow, dan adik-adik tadi kita sudah lihat ya bagaimana Simu bermimpi. Dia bermimpi sedang ada di medan perang menjadi seorang tenaga medis. Wah, tenaga medis itu berarti orang-orang yang menolong yang sedang luka, yang sedang sakit, seperti perawat, dokter, dan bagusnya lagi Simu mau loh berubah, akhirnya mau menolong orang lain. Adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi anak yang murah hati. Adik-adik mau jadi anak yang murah hati? Bagaimana caranya ya? Nah, hari ini kita akan belajar dari satu orang tokoh. Ya, tokoh ini tidak ada dalam cerita Alkitab, tapi dia melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ini namanya perawat, ya, perawat seorang yang menolong orang lain ketika sakit, ketika terluka. Namanya adalah Florence Nightingale. Dia adalah seorang wanita yang yang luar biasa. Ya, dia menjadi seorang perawat pada masa itu. Waktu itu adik-adik banyak perang. Ya, perang itu orang-orang tembak-tembakan, orang terluka, sehingga ada yang lukanya sampai membuat mereka bisa meninggal. Bahkan ada juga yang lama sekali lukanya sembuh. Nah, pada saat itu Florence melihat ada di sebuah rumah sakit. Di sebuah rumah sakit ada tentara-tentara yang terluka. Wah, rumah sakitnya penuh adik-adik sama tentara yang terluka, yang sakit. Lalu Florence datang adik-adik. Dia datang, dia lihat. Lalu dia berjumpa dengan satu orang tenaga medis. Dia bilang gini, "Pak, ini orang-orangnya kenapa baju mereka kotor? Kenapa mereka banyak sekali yang berdarah-darah?" Waduh, perawat itu bilang gini, tenaga medis itu bilang gini, "Ya beginilah keadaannya Suster Florence, beginilah keadaannya, ya baju-baju mereka kotor. Ya, bahkan baju-baju mereka kalau udah selesai dipakai dibakar." Wah, Suster Florence bilang gini, "Kalau begini kan kasihan, mereka bisa terinfeksi lukanya." Terinfeksi itu maksudnya kotor lagi lukanya. Bisa-bisa mereka jadi meninggal. Bahkan adik-adik di kasurnya tuh
ada kutu. Kutu itu binatang yang tidak menguntungkan, bisa bikin orang sakit. Wah, makin berpikir deh Suster Florence-nya. Dia bilang gimana caranya ya saya menolong orang-orang ini. Wah, dia bertanya, baju-baju yang bersih dari rumah sakit bagaimana? Wah, sebulan hanya 6 baju yang bisa dipakai, baju bersih. Wow, sedikit sekali, tidak bisa begini. Lalu Suster Florence memikirkan sesuatu. Apa yang akan aku lakukan ya? Nah, kita lihat adik-adik apa yang dilakukan Suster Florence. Dia datang bersama teman-temannya, teman-teman perawat membawa gerobak. Wah, adik-adik pernah lihat gerobak gak? Biasanya ada gerobak somai, ada gerobak bakso. Tapi kali ini gerobaknya lain. Isinya baju-baju adik-adik. Baju-baju untuk dipakaikan kepada tentara-tentara. Wah, tenaga medis yang melihat itu, tenaga-tenaga medis laki-laki yang melihat Suster Florence dan teman-temannya membawa baju merasa heran. Ini buat apa? Kok banyak sekali? Ini tidak biasa. Suster Florence bilang gini, memang betul ini tidak biasa. Tetapi tentara-tentara ini harus ditolong, baju mereka harus diganti, spray mereka harus diganti, kasur mereka harus dibersihkan. Adik-adik, lalu perawat-perawat yang menemani Suster Florence membantu loh adik-adik. Mereka ganti bajunya tentara-tentara itu sehingga tentara-tentara itu bajunya bersih. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Tetapi bukan itu aja loh adik-adik yang dilakukan oleh Suster Florence. Dia memakai uangnya untuk menolong, untuk melayani tentara-tentara itu. Lalu apa yang terjadi? Dia menyewa sebuah rumah. Dia pakai uangnya untuk membiayai satu rumah, dia pinjam satu rumah untuk jadi tempat dia dan teman-temannya bekerja. Apa yang mereka lakukan? Suster Florence bersama teman-teman perawat dan juga istri-istri tentara, mereka mencuci spray adik-adik supaya tidak ada kutu, supaya rumah sakit bersih. Mereka apalagi yang mereka lakukan? Kasurnya dijemur, baju-baju yang sudah kotor dicuci. Karena tentara-tentara itu kan sudah tidak bisa mencuci baju karena mereka lemah sekali. Lalu mereka keringkan, semuanya jadi bersih loh adik-adik. Wow, luar biasa. Dan lihat adik-adik, tentara-tentara yang tadinya lemah, luka mereka sudah bernanah, sudah terinfeksi, kotor sama kuman. Sekarang tahu nggak adik-adik, perbannya diganti. Perbannya diganti sama Suster Florence dan teman-teman. Dan mereka semua bisa sehat kembali. Wow, luar biasa ya adik-adik. Lihat deh baju Kadian hari ini. Kadian, adik-adik tahu nggak? Kadian pakai seragamnya siapa ini? Putih-putih, pakai cap di kepala. Itu artinya adik-adik seperti seorang perawat atau suster. Ya adik-adik, itu yang dilakukan oleh Suster Florence. Dia menolong banyak tentara-tentara yang terluka bersama teman-temannya. Dan hari ini adik-adik, apa yang adik-adik mau lakukan? Untuk melayani Tuhan. Karena kita mau menjadi orang yang murah hati. Murah hati itu artinya menolong orang, tidak pilih-pilih. Ya, memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak pilih-pilih. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita beri, kita berikan. Ya, kalau hari ini adik-adik bisa menolong mama, misalnya menolong mama menyapu lantai, atau menolong mama membersihkan meja, ya, atau menolong mama dan papa mempersiapkan makan malam, misalnya anak-anak ambil sendok. Wah, anak-anak bisa lakukan hal-hal yang anak-anak bisa perbuat. Ya, mungkin ada teman yang kesulitan waktu lagi belajar online, temannya sulit. Tadi tugas kita halaman berapa ya? Anak-anak juga bisa bantu. Wah, tadi halaman sekian. Anak-anak bisa bantu teman-teman yang mungkin terlewat, mungkin sinyalnya nggak bagus. Ya, adik-adik juga bisa menolong teman-teman yang lain. Wah, banyak hal yang bisa kita lakukan adik-adik. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Karena apa? Kita anak-anak yang murah hati. Ya, karena Yesus juga sudah melakukannya buat kita.
Nah, ini kita tahu dari mana? Kita bisa lihat dari ayat hafalan kita. Hari ini kalian buka ya. Adik-adik juga boleh buka Alkitab di rumah. Ya, hari ini ayat hafalan kita, kebenaran Tuhan yang hari ini kita baca terambil dari Matius pasal 20 ayat 28a. Bunyinya bagaimana? Kita lihat di Alkitab ya. Kalian bacakan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, coba adik-adik boleh disebutkan? Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, sekali lagi adik-adik, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Adik-adik coba hafal ya dan lakukan. Yaitu kita sama-sama melayani orang lain seperti Tuhan Yesus sudah melakukannya. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Dan adik-adik kita mau menyatakan sukacita kita melayani Tuhan. Dengan hari ini kita bernyanyi bersama. Ya, kalian akan ditemani oleh Divine. Ayo Divine, kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Semangat Divine melayani Tuhan. Semangat. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Wow, jadi kita melayani bersama-sama dengan Tuhan. Semangat melayani adik-adik. Selamat menjadi anak-anak yang suka menolong dan memberi dan murah hati kepada orang lain. Aktivitas minggu ini. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini mewarnai gambar Suster Florence Nightingale. Gambar ini ada di buku pemuritan. Selamat mengerjakan. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Dan adik-adik, mari kita semuanya berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk pujian dan penyembahan kami. Kami diingatkan untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Kami boleh melayani orang lain. Kami boleh menolong orang lain. Tolong kami ya Tuhan, teman-teman di rumah, adik-adik semuanya, tolong kami untuk kami bisa melakukan sama seperti Tuhan Yesus sudah melayani di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dan mari adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Adik-adik boleh mengangkat tangan. Adik-adik semuanya, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus atas adik-adik yang menolong adik-adik untuk menjadi anak-anak yang murah hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Dadah adik-adik.